Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya kembali lagi di pembelajaran IPS dengan materi pembelajarannya adalah Indonesia di masa Orde Baru. Ini diambil dari beberapa sumber. Langsung saja, masa pemerintahan Orde Baru dimulai pada tahun 1967. Presiden Soekarno secara resmi menyerahkan mandatnya kepada Jenderal Soeharto melalui Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Apa itu masa Orde Baru? Ini sebuah tata tertib atas kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen dan murni. Orde Baru atau Orba adalah sebutan bagi masa pemerintahan rezim Soeharto yang menggantikan Soekarno sebagai Presiden RI kedua yang dimulai pada tahun 1966. Pemerintahan Indonesia sempat terancam digantikan dengan paham komunis pada peristiwa pemberontakan G30S PKI dan pemerintah Orde Baru menitik beratkan pengembalian Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945 sebagai ideologi dasar negara Indonesia. Latar belakang lahirnya masa Orde Baru, jadi masa pemerintahan Orde Baru dimulai pada tahun 1967. Presiden Soekarno secara resmi menyerahkan mandatnya kepada Jenderal Soeharto melalui Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Saat itu, negara mengalami masa-masa genting dan kekuasaan presiden semakin lemah. Akhirnya, pada tanggal 11 Maret tahun 1966, Soekarno menandatangani surat penunjukan Soeharto sebagai Presiden RI yang kedua, yang dikenal dengan namanya adalah Super Semar. Latar belakang dikeluarnya Super Semar adalah akibat peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965 atau Gestapo atau yang di nama lain adalah Gestok atau G30 SPKI, yaitu aksi kudeta PKI atau Partai Komunis Indonesia yang menculik dan membunuh beberapa perwira TNI Angkatan Darat dan beberapa orang penting lainnya. Kejadian ini memicu kekacauan negara. Pembantaian anggota PKI terjadi di mana-mana dan keamanan negara menjadi tidak terkendali. Nah, maka pada waktu itu dibuatlah Tritura, 3 tuntutan rakyat. Ya. Rakyat Indonesia melakukan demo besar-besaran yang menuntut pembubaran PKI dan pengadilan bagi tokoh-tokoh PKI. Melalui bantuan Angkatan 66, masyarakat Indonesia mengajukan Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Yang pertama adalah Presiden Soekarno menanggapi tuntutan tersebut dengan melakukan reshuffle pada Kabinet Dwi Kora. Namun reshuffle tersebut dinilai kurang memuaskan karena masih terdapat unsur PKI di dalamnya. Soeharto secara resmi diangkat sebagai Presiden RI kedua pada tanggal 22 Februari tahun 1967 melalui ketetapan MPRS atau Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara pada tanggal 7 sampai 12 Maret tahun 1967. Di sini kita lihat ada 3 tuntutan rakyat, yaitu menuntut pemerintah untuk membubarkan PKI beserta organisasi-organisasi pendukungnya, menuntut pemerintah untuk melakukan pembersihan Kabinet Dwi Kora, dan menuntut pemerintah untuk menurunkan harga bahan pokok dan memperbaiki ekonomi. Nah, tujuan umum masa Orde Baru yang pertama adalah mengoreksi total penyimpangan yang terjadi pada era pemerintahan Orde Lama. Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, melaksanakan amanat Pancasila, dan menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional. Akibat peristiwa Gestapo atau Gerakan September 30 yang menggoyahkan keutuhan bangsa dan Pancasila, pemerintah Orde Baru berhasil meletakkan kembali Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada posisinya sebagai dasar pembentukan negara Republik
Indonesia. Nah, tujuan daripada umum masa Orde Baru ini yang kita bahas di sini adalah kebijakan dari pemerintah Orde Baru. Nah, tujuan utama pemerintah Orde Baru adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah meluncurkan berbagai macam kebijakan. Di antara ada 3 kebijakan yang pada pemerintahan Orde Baru. Yang pertama adalah kebijakan ekonomi, kebijakan politik, dan yang terakhir adalah kebijakan sosial. Yang pertama adalah kebijakan ekonomi. Ya, membuat program yang disebut dengan rencana pembangunan 5 tahunan atau Repelita. Repelita dimulai pada tahun 1969 hingga 1994 dan berhasil meningkatkan ekonomi nasional. Salah satu keberhasilannya adalah swasembada beras yang dicapai pada tahun 1984. Kebijakan yang kedua adalah kebijakan politik atau kebijakan politik dalam negeri. Pertama adalah pembubaran PKI beserta organisasi-organisasi sayapnya dan membersihkan DPR atau MPR dari unsur-unsur PKI. Jadi pemilu pada masa Orde Baru pertama kali dilakukan pada tahun 1971. Pemerintahan kemudian menyederhanakan partai politik dari 10 menjadi 3. Meresmikan peran militer dalam pemerintahan atau dui fungsi ABRI, serta mewajibkan penataran P4 atau pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Bagi masyarakat, Irian Barat dan Timur Timur disahkan sebagai wilayah kekuasaan NKRI lewat perjanjian dan konfrontasi. Pemerintah juga menggagas berdirinya ASEAN setelah sebelumnya mengakui negara Singapura. Memulihkan hubungan dengan Malaysia atau bermusuhan pada masa Orde Lama pada waktu itu dan kembali menjadi anggota PBB pada tahun 1967 setelah keluar pada tahun 1965. Kebijakan yang ketiga adalah kebijakan sosial. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti program keluarga berencana, transmigrasi, gerakan wajib belajar, dan gerakan orang tua asuh. Di masa Orde Baru, partisipasi sosial kalangan etnis Tionghoa sangat menonjol. Pada umumnya, mereka aktif bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Banyak sekali orang-orang Tionghoa yang memiliki profesi sebagai guru, dosen, profesor, dokter, insinyur, pengacara, hakim, jaksa, dan advokat, bahkan polisi dan tentara. Mereka mendirikan berbagai sekolah mulai dari TK sampai SMA dan berbagai universitas. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sekali lagi Pak Guru ucapkan atau saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya doakan semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.